بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sadaqallahul Aliyul Azim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pada malam berbahagia ini kita sama-sama memperingati maulidnya. Mudah-mudahan kita semua nanti dan keluarga kita dimanapun berada mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Yang sama-sama kalau kita hormati selaku Bapak Al-Ustaz, laku ikutan kita di sini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, azatis, dan seluruhnya kaum bapak, kaum ibu yang tidak saya haturkan lagi satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kepada Rasul. Sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita hanya sedikit membahas tentang maulid, tentang kelahiran Nabi atau sejarah Nabi atau surah Nabawiyah, karena kita mungkin sudah sama-sama lebih tahu masing-masing. Tapi di samping itu kita membuat sesuai dengan anjuran Allah Ta'ala, Muhammad ini adalah contoh teladan bagi kita. Yang mana-mana saja kita contoh itu ada di beberapa kitab. Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi saya masih jauh Bu perjalanannya di Puri Gading, Bekasi. Jadi kalau asalnya tadi dari Medan memang, bukan langsung dari Medan, tapi tinggal di dekat Tol Jatiwarna. Asal doang yang dari Medan. Nama asli Najamuddin Nasution. Istri baru satu Bu. Mudah-mudahan satu untuk seterusnya. Amin. Jadi berhubung sekarang sudah menunjukkan jam 11, pukul 11 kurang 2 jam Bu. Jam 9. Jam 11 dikurang 2 jam sekarang menunjukkan. Jadi mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk mencerna ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapat dari beberapa guru kita masing-masing. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berbicara atau tema tentang maulid Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, jauh-jauh hari sebelum lahir, itu kejahatan manusia luar biasa Bapak Ibu, mendekati dengan zaman sekarang, mendekati perzinaan di mana-mana, perzinaan bebas di mana-mana Bapak Ibu. Sebelum Nabi kita dilahirkan, kebanyakan manusia itu menyembah berhala atau patung. Bahkan manusia itu ada dibuat pertaruhan kepada seorang ibu yang hamil. Apakah yang dilahirkannya itu nanti seorang laki-laki atau seorang perempuan? Itu Bapak Ibu dibuat barang pertaruhan di zaman sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut zaman itu zaman jahiliyah. Jahil artinya bodoh, zaman kebodohan. Sampai zaman ini diabadikan Allah Ta'ala di surah An-Nahl kepada penyembah-penyembah patung di zaman itu. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi
La tus'alunna amma kuntum ta'lamun. Dan mereka menjadikan suatu rezeki yang diberikan kepada orang-orang jahiliyah itu, menyisihkan sebagian rezekinya, makanannya, dikasih kepada berhala-berhala pada saat itu sebelum lahir Muhammad. Tallahi, kata Allah, demi Allah, la tus'alunna amma kuntum ta'lamun. Pada hari itu nanti suatu hari, la tus'alunna akan disoal, mereka ditanya bagaimana pertanggungjawaban mereka kepada penyembah patung dan yang memberi sebagian rezekinya untuk patung-patung di zaman itu, Bapak Ibu. Bahkan seorang anak perempuan yang lahir di zaman jahiliyah dibunuh kebanyakan ibu bapak. Kenapa dibunuh? Karena ketika nanti anak perempuan itu sudah menjadi besar, akan takut membawa beban malu menjadi seorang pezina. Dari mana tahu Ustaz? Kita baca di surah An-Nahl. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila orang-orang jahiliyah itu, kata Allah, suaminya berada dalam satu pekerjaan, kemudian ia mendengar kabar istrinya melahirkan seorang anak perempuan, banati, anak perempuan, zalla wajhu, berubahlah wajahnya menjadi hitam kemerah-merahan. Anak perempuan takut menanggung rasa beban malu yang tinggi. Coba kita pikirkan dan bayangkan Bapak Ibu, betapa kelirunya cara berpikir mereka. Malu, kemudian didatangilah rumah yang melahirkan tadi oleh si ayah. Didatangi, tapi apa yang terjadi? Musyawajahu muswadawang kasih. Dia itu pucat mukanya, merah, alias panas emosi. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apakah anak ini dibiarkan hidup tapi menanggung beban malu kepada tetangganya dan kepada saudara-saudaranya? Betapa kelirunya cara berpikir orang-orang jahiliyah. Am yadussuhu fit turaba, kata Allah di surah An-Nahl. Apakah anak ini dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, fit turaba, ke dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh amat keliru, ingatlah, sungguh amat keliru pendapat orang-orang jahiliyah itu. Ini persis juga terjadi di zaman Nabi Musa. Bapak ibu Nabi Musa alaihissalam di zamannya itu kebalikannya, anak laki-laki yang dibunuh karena perintah Raja Fir'aun. Anak laki-laki dibunuh sampai Allah Ta'ala berfirman di surah Ibrahim, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Surah Ibrahim. Itu yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kata Musa, wahai umatku, kata Musa, ingatlah ketika kalian telah diberi Allah nikmat yang besar. Waktu sebelumnya Allah mengasih kalian ujian, yaitu memberikan hidup anak perempuan kalian. Wa yusabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki kalian yang dilahirkan. Wa fi dzalikum bala, yang demikian itu adalah bala dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah kepada Allah, kalian sudah bebas, kata Musa, sesudah diwafatkan Fir'aun di Laut Merah, ditenggelamkan waktu itu. Jadi begitu jahat orang-orang zaman dahulu, Bapak Ibu. Ini sudah mendekati kepada tanda-tanda akhir zaman juga datang sekarang. Bapak
perzinahan di mana-mana. Di kampus-kampus, maaf, semua orang mengejar dunia. Orang kaya dianggap sukses, orang S3 dianggap berpendidikan. Bapak Ibu, saya kasih tahu informasi yang sangat penting. Orang pintar itu sangat banyak sekarang, Ibu. Mencari orang yang benar yang susah. Benar, Bu? Mencari orang yang benar. Inilah Nabi Muhammad SAW kelebihannya daripada pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Makanya Muhammad itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin dunia, untuk menjadi pemimpin-pemimpin raksasa dunia. Kata orang-orang Eropa julukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengejar kedudukan, dia tidak mengejar amplop. Banyak ustadz saudara kita na'udzubillah misalnya amplop, musola kecil dia tidak mau mendatanginya. Tapi masjid-masjid agung yang besar, yang amplopnya lebih tinggi bayarannya, dia lebih mengejar yang seperti itu. Kenapa Allah tidak marah? Pasti Allah akan marah. Muhammad tidak seperti itu. Dia berdakwah 23 tahun singkatnya. 13 tahun di negeri Makkah, 10 tahun di negeri Madinah. Itu hanya dikerjakan dalam waktu yang sangat relatif singkat, 23 tahun saja. Berdakwah beliau sesudah diangkat menjadi rasul, maksudnya memperbaharui raksasa dunia. Beliau sanggup, luar biasa. Banyak modal-modal yang kesuksesan beliau yang tidak kita miliki sekarang ini. Salah satunya adalah kejujuran, amanah. Suri teladan Muhammad itu adalah salah satu kejujuran, amanah. Bahkan orang-orang non-muslim waktu itu Nasrani menjuluki beliau juga adalah Al-Amin, yang sangat terpercaya. Yang sangat terpercaya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu kata uswatun hasanah, uswatun itu contoh teladan, artinya bukan saja Bapak Ibu dari kata-kata. Jadi para ahli tafsir mengatakan uswatun ini keputusan-keputusan dari pemimpin dunia Muhammad ini adalah termasuk uswatun. Itulah arti uswatun, bukan saja kata-kata maksudnya. Itu menurut pendapat ahli mufassir. Jadi kebijakan keputusan-keputusan beliau itulah sangat bijak dan cerdas. Itulah yang harus kita uswatun, contoh. Bukan saja dalam kata-kata beliau menyampaikan, bukan. Di dalam rumah tangga dia juga sukses. Dia bisa membawa rumah tangganya kepada sakinah, mawaddah, warahmah ibu. Ketika dia pulang ibu dari suatu pekerjaan, Ibunda Siti Aisyah mengambil kain lap yang bagus, yang bersih. Beliau membuka baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lap itu keringat Bapak Ibu. Kalau kita ibu pernah begitu kepada bapak, kalau pulang kerja boro-boro ngelap, boro-boro. Itulah Ibunda Siti Aisyah dan Khadijah, menjadi pendamping penenang hidup ibu. Padahal kita kadang luar biasa memilihkannya tadi ya Ustaz. Bahkan itu marawisnya hadrahnya luar biasa, saya dengar itu. Luar biasa. Sahdur mendengarnya. Ciledug Ciputat gitu tadi bunyinya. Dan tahu enggak di kota Ciledug apa Ciputat tadi kotanya. Itu bunyinya tadi luar biasa, Masya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukrun alaina mada'an lillahi da'. Kita dekat durangnya, Masya Allah. Seperti inilah dulu lagu-lagu sambutan orang-orang Madinah ketika Muhammad datang ke negeri Madinah. Itu sampai sekarang diabadikan, Tola'al badru alaina.
telah terbit atas kami bulan purnama, kata orang-orang Madinah. Kenapa dikatakan telah terbit? Datang Muhammad SAW ke negeri Madinah. Dia membawa penerangan kepada seluruh umat. Badaru, bulan purnama, yang memberikan cahaya kepada seluruh umat di Madinah waktu itu. Makanya dia dijuluki Badrun alaina, bulan yang memberikan penerangan. Kalau tanpa Muhammad, Bapak Ibu, kita tidak tahu jalan hidup. Itu tadi zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh, sampai difirmankan Allah dalam surah An-Nahl, sungguh keliru pendapat mereka orang-orang jahiliyah. Makanya dilahirkan Muhammad yang memberantas itu semua, yang merubah kepercayaan mereka sebelumnya, nenek moyang mereka penyembah berhala. Itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Dari nenek moyang mereka sudah penyembah berhala, dirubah sesembahannya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya, Bapak Ibu, ikrar monoyolitas kita kepada Allah Ta'ala. Sekali kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai kapanpun tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup sekalian Nabi. Oh, ada Ustaz, Nabi yang lahir, Ghulam Ahmad. Jangan percaya ya, Bapak Ibu. Jangan percaya. Nabi itu khotamun nubuwah, tertulis di punggungnya, Bapak Ibu, terukir kayak bekas rekaman. Itu dilihat dulu Halimatus Sa'diyah waktu menyusui baginda Muhammad SAW. Tertulis di sininya. Apa tulisannya? Khotamun nubuwah. Apa arti khotamun nubuwah? Khotam penutup nubuwah sekalian Nabi. Itu si tempelnya yang ada di punggung Nabi. Tidak akan ada lagi Nabi yang lahir sesudah itu. Jika ada ustaz yang lain, itu bohong, Bapak Ibu. Jangan percaya. Tanamkan rasa keimanan, kepercayaan itu kepada anak-anak kita di rumah. Itulah oleh saya dari Bekasi. Tanamkan kepercayaan seperti itu, keimanan itu kepada anak-anak kita di rumah. Ini kadang, Bapak Ibu, ada satu keluarga yang sukses menurut kita kadang. Orang kaya, dikasih mobil 2, dikasih rumah kadang 3, kasih anak 4, dikasih istri berapa? Kadang 1, kadang 2, kadang 4 ya. Karena apa? Karena udah mapan. Kebanyakan kaum laki-laki kalau sudah mapan begitu, Bapak Ibu. Kalau udah kaya, bukan 1 istrinya, tapi boleh Ustaz mudah-mudahan boleh dah kalau bisa adil. Tapi takutnya Bapak Ibu tidak bisa adil. Itu pengertian adil ini sangat luas menurut fikih. Luar biasa panjangnya keterangan adil ini. Enggak mudah. Bukan hanya dalam hal belanja kita bisa adil. Boro-boro kadang dikasih uang belanja. Apalagi zaman corona kayak gini kan. Tapi kalau yang berjalan di situ nafsu belaka, nauzubillah min zalik. Itu keluarga yang sukses menurut orang-orang zaman sekarang kebanyakan. Bukan kita ya. Kasih mobil, jabatan tiap tahun naik pangkat. Dulunya asisten 1, kemudian naik jadi ajudan, kemudian naik jadi pimpinan. Oh, Masya Allah, karirnya berjalan yang baik. Tapi Bapak Ibu ingat, keluarga ini kalau dikatakan Allah keluarga yang sukses dan cerdas, semakin dekat keluarganya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya mobil, punya banyak rumah, punya istri banyak, punya segala-galanya, tapi menjauhkan dia dari Allah Ta'ala, ini namanya bukan barokah. Jadi artinya rezeki yang barokah itu selalu mengajak dia ke kebaikan, kebaikan dengan keluarganya. Itulah barokah. Kalau sebaliknya, itu namanya ibu istidrot. Apa arti istidrot? Al-imla, diulur-ulur. Diulur-ulur. Allah mengasih pangkat jabatan, hartawan, segalanya dikasih,
tapi menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala dan anak-anaknya dan keluarganya. Malah anaknya jadi tukang narkoba. Itu namanya istidrat, Bapak Ibu. Kenapa Allah terus kasih? Orang-orang juga dikasih. Yang memegang ekonomi di Indonesia Chinese, bukankah begitu Bapak Ibu? Enggak ada segini pun hartanya di sisi Allah. Harganya maksud saya, harga harta itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya Pak Ibu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, seandainya seluruh isi langit dan bumi dan seluruh isi langit dan bumi ada harganya di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk, niscaya setetes air pun tidak akan dikasih kepada orang-orang kafir. Saking, saya ulangi, saking tidak adanya lah Bapak Ibu harga isi langit dan bumi di sisi Allah Ta'ala, tidak ada, makanya dikasih air kepada orang-orang kafir. Kalau berharga sama dia dunia ini, saya setetes air pun tidak akan dikasih untuk membasahi tenggorokannya. Berarti tidak ada harganya di sisi Allah. Jangan kita keliru penafsiran ya Bapak Ibu. Bukan berarti orang-orang kaya itu berarti mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukan berarti orang-orang miskin itu takaran kemiskinan, kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Bukan. Itu hanya titipan dan ujian untuk kemiskinan. Kalau dia sabar, dia nomor satu di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang cerdas di sisi Allah Ta'ala? Baca di surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu orang yang cerdas oleh Allah. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Walaupun kita seorang miskin Bapak Ibu, kalau kita takwa, kita yang paling cerdas di sisi Allah Ta'ala. Perjalanan kita sangat panjang Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu 1 menit ke depan apakah kita masih hidup. Kemarin teman saya main badminton dari PKS, jatuh pas menyedot bola ini, langsung meninggal, gak sampai ke rumah sakit Ustaz. Itulah menandakan bahwa kematian itu Bapak Ibu sangat tiba-tiba datangnya, tidak terprediksi. Makanya kata Allah tadi di surah Al-Baqarah ayat 197, persiapkanlah dirimu untuk kematian dengan ketakwaan. Persiapkan. Kita sendiri nanti yang dalam kubur Bapak Ibu, nggak ikut suami, akan ditinggalkan anak-anak kita. Betapa cintanya kita dulu waktu sebelum menikah ya Ibu ya. Satu piring bersama kemana-mana, masih ingat kamu? Sampai kadang ada lagu nostalgianya. Tapi pada saat meninggal sendiri-sendiri. Masih ingat masa-masa lalu itu sedikit kan Pak? Aku rela walau menderita, aku rela walau hidup susah. Bukankah begitu dulu gitu? Tapi sekarang kenyataannya sedikit saja datang goresan, datang ujian, sudah tidak tahan lagi, malah minta cerai. Haram hukumnya Ibu minta cerai kepada suami selama suami itu masih baik-baik saja. Kecuali dia sudah berzina, baru boleh. Itu pun tidak dengan emosional. Itu boleh. Selain dia sudah ada saksinya. Jangan kabar burung. Sekarang jangan gosip Bapak Ibu. Dikasih si A ke B, diinformasikan si B ke si A lagi, ke si A lagi ke si C. Itu gosip sekarang Bapak Ibu. Harus ada saksi yang benar-benar. Inilah yang susah dicari sekarang. Perzinahan sudah di mana-mana sekarang. Padahal bukan saja hadis Bapak Ibu melarang. Al-Quran di surah Al-Isra. Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguh Allah bersumpah. Itu kalimat inna sumpah bagi Allah. Itu pun orang-orang gak percaya. Sungguh orang-orang pezina itu adalah orang-orang yang sungguh melampaui batas. Yakinlah Bapak Ibu, kalau si orang berzina itu di dunia ini ada biasanya
ada balasannya Bapak Ibu. Datang kesialan di dalam hidup. Kaya memang, banyak harta, tapi selalu gelisah. Seperti suaranya kereta api, gelisah. Itu kan kurang lebih suara kereta api, gelisah. Jadi Bapak Ibu tergelisah terus sepanjang masa. Masuk ke dalam kubur pun tambah gelisah lagi. Karena tadi tidak ada persiapan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, bekal. Kita diantar oleh istri, suami yang meninggal, ikut anak-anak, Bapak Ibu ke tanah perkuburan. Tapi namanya cinta dunia Bapak Ibu. Kalau suami yang meninggal, istri hanya sampai dan tega bisa mengantar kita hanya sampai tanah perkuburan. Anak yang kita sayangi selama ini, kita kasih beli susu, kita sekolahkan, bahkan kadang sampai sarjana dengan penuh suka dan duka. Suatu hari Bapak Ibu bahkan berpisah selama-lamanya. Itu harus dibayangkan. Seorang diri di dalam tanah, seorang diri. Kalau seorang istri juga begitu. Siapa yang menjadi teman setia Bapak Ibu? Itu bacaan Al-Quran kita. Itu yang menjadi bacaan teman setia di dalam kubur. Dia tidak mau berpisah Bapak Ibu. Makanya carilah teman setia di dunia ini Bapak Ibu. Rajinlah membaca Al-Quran. Itu menjadi teman setia. Dia nanti akan mengkawal kita terus dalam kubur. Ada hadisnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu halaman, maka sama dengan membuat 5.000 kebaikan. Itu hadisnya. Siapa yang membaca Al-Quran satu juzuk, itu sama dengan mengerjakan kebaikan 100.000 kali. Ada yang bisa bersedekah 100.000 kali? Ada? Gak ada kan? Itu lebih baik kita membaca satu juzuk. Udah sama pahalanya dengan sedekah 100.000 kali. Itu maksudnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu khatam 30 juzuk atau 114 surah atau 6.666 ayat seluruh kandungan Al-Quran, itu dikasih baginya, lebih baik baginya itu daripada 3 juta kebaikan. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Itulah terus kita kuasai Bapak Ibu. Hanya itu harta pusaka yang ditinggalkan oleh Muhammad SAW. Hanya itu sama hadis. Aku tinggalkan kepadamu hanya 2 harta pusaka, kata Muhammad SAW. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, selamatlah kamu di dunia akhirat. Mahya Rasulullah, Al-Quran wal hadis. Itu kata Rasulullah SAW. Pantas dikatakan Allah Ta'ala di surah An-Nahl, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakan Muhammad kepada mereka, kami turunkan Al-Quran ini melalui Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril. Dia yang menyampaikan melalui Allah Ta'ala. Di perantaraannya malaikat Ruhul Kudus Jibril. Untuk apa diturunkan? Bil haqqi, dengan kebenaran. Supaya apa diturunkan Al-Quran? Lusabbital ladzina amanu. Peneguh hati bagi kita Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman. Kalau enggak Al-Quran, pucat kacir hidup kita. Enggak tahu kita bahwa ada surga nanti. Enggak tahu kita bahwa ada hari kiamat. Enggak tahu kita bahwa ada azab kubur. Itu semua peneguh hati bagi kita orang-orang beriman insyaallah. Apalagi gunanya Al-Quran kata Allah, wa hudau, petunjuk. Apalagi wa busyra, kabar gembira. Apa enggak kabar gembira para anak muda? Allah janjikan Jannatul Firdaus bagi orang-orang yang soleh. Kabar gembira kan? Allah janjikan Jannatul Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya kan Ustaz? Al-Mu'minun ayat kedua. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya punya bagian Jannatul Firdaus. Orang-orang yang membayar zakat punya bagian Jannatul Firdaus. Surah Al-Mu'minun keterangannya. Orang-orang yang meninggalkan perkataan yang tidak berguna baginya, Jannatul Firdaus di surah Al-Mu'minun. Orang-orang yang menjaga maaf kecuali kepada istrinya, Firdaus. Orang yang menjaga amanah, itu satu yang susah, amanah. Nabi Muhammad itu yang lebih amanah.
Nabi Muhammad itu amanah. Kalau pemimpin sekarang bisa Bapak Ibu, amanah kelihatan. Nanti saya pilih dari kita untuk kita, dari kita untuk kita. Nah, sudah dulu apa jadinya? Benar, benar janji-janjinya. Gitu kan? Banyakan yang tidak amanah. Nanti kalau sudah jadi kita tidak akan mengimpor. Tidak ada istilah import lagi. Ada begitu Bapak Ibu? Kenyataannya memang begitu ya, benar ya. Jadi itulah pemimpin kita sekarang. Di sini mungkin tidak ada, di daerah saya banyak Pak. Janji-janjinya itu orang-orang partai luar biasa. Kalau sini mudah-mudahan orang-orang baik semua, insya Allah. Itu para pemimpin kita, nggak tahu dia mengingkari janji itu siapa namanya? Orang munafik, nggak tanggung-tanggung. Innal munafiqina fi darkil asfal, kata Allah. Sungguh tempat orang-orang munafik itu nanti paling dasar neraka jahanam, di bawah orang-orang kafir lagi. Karena dia tidak tahu Al-Quran. Bahkan dia tahu Al-Quran, kiai, ustaz, syekh, bahkan kedudukan dia itu, jabatan yang dipuja-puja orang dia itu dijadikan alat untuk mencari duit dan kedudukan. Bukankah sekarang banyak ulama syuk Bapak Ibu? Apa itu ulama syuk? Ulama yang sesat lagi menyesatkan. Makanya saya tadi katakan orang yang pintar sangat banyak, tapi mencari orang yang benar sangat susah. Bapak kaum ibu rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah contoh bagi kita uswatun Nabi Muhammad. Ketika dia menjadi pemimpin dunia, dia sangat amanah. Bahkan dia seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu lagi daripada gadis pengitan yang jarang keluar dari kamarnya. Ada di Al-Barzanji tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayati wat tawadu. Adalah pribadi Muhammad SAW itu sangat pemalu dan rendah diri. Walaupun Muhammad SAW pemimpin dunia, tawaduk Bapak Ibu, sangat rendah diri. Dia pemimpin nomor 1 di dunia, tapi dia sangat rendah diri. Sangat rendah diri. Tidak mau dia duduk paling depan. Dibuat tempat-tempat majelis terhormat, tidak pernah mau Nabi Muhammad SAW. Waktu dia baru pertama kali ke negeri Madinah, di sampingnya sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha, kata Muhammad. Saya adalah budak ilmu, tapi Ali adalah kuncinya atau pintunya. Itu Rasulullah, kami sudah buatkan tempat duduk di sana ya Rasulullah. Saya tidak biasa yang seperti itu, kata Muhammad SAW. Saya bergabung dengan masyarakat saya, bergabung dengan umat-umat saya di sini. Gitu Muhammad SAW di negeri Madinah. Jadi seterusnya Muhammad itu pun nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, apa yang dua antaranya? Sesudah itu nanti terjadilah datar Bapak Ibu, padang mahsyar. Datar kemana gunung-gunung? Ada keterangannya di surah Toha. Wa yas'alunaka 'anil jibal, kemana gunung-gunung? Katakan jibal itu, kata Allah, sudah saya ratakan, kata Allah. Bila gunung-gunung itu nanti tidak ada kelihatan di padang mahsyar. Itulah dalilnya Bapak Ibu bahwa nanti padang mahsyar itu datar. Datar. Kemudian dihidupkanlah pertama sekali Jibril dan Mikail. Cari itu Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan Mikail, bagaimana ya mencari perkuburan Muhammad SAW? Enggak ada, udah datar semua, enggak ada bentuk kuburan. Kemudian mereka mendoa kepada Allah Ta'ala, doanya dikabulkan. Terbitlah keluar sinar yang sangat indah, bukan seperti sinar matahari membosankan, tapi sinarnya itu menyejukkan Bapak Ibu. Rupanya sinar nur Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kemudian dia bangkit dari kuburannya, dikatakan kepada Jibril dan Mikail, apa katanya Bapak Ibu? Ummati, wahai ummati, di mana sekarang umatku, umatku, umatku? Apakah ada seperti ini pemimpin sekarang Bapak Ibu? Jauh rasanya, jauh panggang dari api. Bahkan kadang bansos sembako-sembako disulap, nggak tahu kemana perginya. Muhammad itu yang dia cari, ummati, ummati, ummati. Gitulah cintanya Nabi Muhammad kepada kita.
Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa kecintaannya. Bukan keluarganya yang dia cari, bukan istrinya yang dia cari duluan. Pas dia dibangkitkan di padang mahsyar, ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dari beliau sesuai dengan katanya, siapa yang banyak-banyak bersolawat kepada Muhammad SAW, maka saya nanti paling dekat dengannya di surga. Seperti ini kata Rasulullah SAW dulu. Siapa orang-orang yang cinta kepada anak yatim, saya duduknya di surga nanti seperti ini. Siapa yang banyak membaca solawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW, dia ibaratkan tangannya dulu seperti ini. Dia di surga bersama saya nanti akan seperti ini duduknya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, karena waktu sudah larut, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita selalu istiqomah menjalankan semua ataupun agama yang dibawa oleh Muhammad ini, yaitu Islam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka nanti sepeninggal kita tidak keliru ajarannya. Bahkan banyak di antara anak-anak sekarang lari dari Islam. Nauzubillah min dzalik, alias murtad. Makanya sepeninggal kita itu keluarga yang berhasil, Bapak Ibu, bisa membawa anak dan istrinya dan suaminya sama-sama masuk ke dalam surga. Itulah keluarga yang berhasil. Kata Allah di surah At-Taubah, sudah lupa di Al-Quran, kata Allah, nanti artinya akan saya kumpulkan seluruh keluarga di surga melebihi keluarganya di dunia. Itu firman Allah. Akan saya kumpulkan nanti seluruh keluarga di surga yang beriman melebihi keluarganya di dunia. Apa maksudnya melebihi keluarga di dunia? Di surga itu nanti ada kakek dari kakek, ada nenek dari nenek, sama-sama berkumpul kalau sama-sama beriman. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak beriman, tidak sama-sama beriman, jangan harap, pasti jauh panggang dari api. Disinilah perpisahan kita selama-lamanya, dan pertemuan kita terakhir hanya dunia ini, tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ajaklah anak, suami dan istri kita kepada supaya sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keluarga yang sukses. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah mauidhah daripada Al-Ustaz Najmuddin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil kebaikannya, yang mana intinya Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita, yang mana beliau itu sangatlah luar biasa, yang kalau diceritakan gak bakalan kelar, yang mana intinya adalah bagaimana di zaman jahiliyah ya, beliau bisa merubah menjadi zaman yang maju, yaitu dengan sifat amanah.